Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, selalu bahagia, tetap tersenyum ya, dan jadikan hidup kalian alasan untuk orang lain tersenyum. Oke. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang petunjuk pengerjaan tugas, baik yang tugas mandiri maupun yang terstruktur untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, untuk tugas yang mandiri terlebih dahulu. Untuk tugas mandiri, kalian akan membuat analisis chapter atau chapter analisis untuk setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa akan mendapatkan satu chapter yang akan dianalisis atau yang harus dianalisis dari sebuah buku digital yang akan diberikan per kelas. Oke, bukunya saya berikan, link bukunya saya berikan. Nanti file petunjuk tugas mandiri ini saya akan kirimkan ke kelas masing-masing. Oke, untuk kelas D bukunya itu tentang Curriculum Foundation Principle and Issues. Nanti linknya sudah ada di sini, tinggal klik, kalian bisa download. Kemudian kelas E itu tentang Curriculum Models for the 21st Century. Kalian juga bisa download kelas E. Kelas F tentang Handbook of Curriculum Development, kalian juga bisa download. Oke, itu bukunya. Kemudian pembagian chapternya untuk nomor presensi atau nomor daftar hadir pertama, mahasiswa pertama akan mendapatkan chapter pertama untuk buku yang sudah dibagikan setiap kelas itu. Oke ya. Untuk nomor presensi yang kedua akan mendapatkan chapter kedua. Begitupun seterusnya sampai chapter di bukunya ini habis. Contoh misalkan di buku pertama ini misalkan ada 22 chapter. Berarti nomor daftar hadir mahasiswa ke-22 itu dapat chapter yang 22. Nah, mahasiswa yang ke-23 itu akan kembali lagi ke chapter yang pertama. Begitupun seterusnya ya, berlaku untuk kelas D, E dan F. Oke, jelas ya, sangat jelas sekali. Mudah dipahami oleh mahasiswa. Oke, kemudian pengumpulan chapter analisis ini paling lambat ketika jadwal UAS ya. Jadi sebelum UAS kalian sudah mengumpulkan tugas ini. Dikumpulkannya kolektif melalui PJ ya, dikumpulkannya 2 file, yaitu file Word dan file PDF-nya. Oke, penamaannya NIM underscore nama lengkap underscore kelas underscore judul capture ya. Oke, contohnya sudah ada di sini, nanti kalian baca saja petunjuk ininya. Kalian buat 2 file itu, nanti kirim ke PJ, kemudian PJ memasukkan file-file tersebut ke dalam folder ya. Word ke folder tersendiri, PDF ke folder tersendiri, kemudian di RAR, baru kirim ke email saya. Oke, kirim ya, gampang lah, dapat dimengerti. Oke, itu untuk tugas mandiri. Jika ada pertanyaan langsung ke WhatsApp grup saja ya, jika masih ada pertanyaan. Tapi sepertinya tidak ada karena sangat jelas sekali. Oke, kemudian lanjut ke petunjuk tugas terstruktur. Untuk tugas terstruktur ini setiap kelas kalian buat 8 kelompok, terserah secara independen kelompoknya, pembentukannya terserah kalian. Kemudian setiap kelompok itu membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint ini akan dipresentasikan kemudian. Ya. Setiap kelompok membuat PowerPoint, adapun temanya tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, di mana kelompok 1 itu mendapatkan tema standar kompetensi lulusan, kelompok 2 standar isi, kelompok 3 standar proses, kelompok 4 standar penilaian, kelompok 5 standar pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok 6 itu tentang standar sarana dan prasarana, kelompok 7 tentang standar pembiayaan pendidikan, kelompok 8 standar pengelolaan pendidikan. Oke, semua standar ini, ke-8 standar ini adalah yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan. Oke, itu standar pendidikan kita di Indonesia. Setiap kelompok mempresentasikan tema tersebut
ya. Terserah presentasinya itu mau melalui WhatsApp grup bisa, Zoom boleh, YouTube boleh, Google Meet boleh, Google Classroom boleh, ataupun media lain sekreatif mungkin yang bisa kalian lakukan. Pak, apakah PowerPoint saja? Kalau kami mau menambah media lain, misalkan kuis menggunakan Kahoot atau Quizizz, boleh, silakan. Sekreatif yang kalian bisa. Oke, boleh. Pak, WhatsApp group kami mau menggunakan voice note, silahkan ya. Kami share dulu PowerPoint-nya, kami menggunakan voice note, silahkan. Oke, ya. Setiap kelompok diperkenankan menggunakan media lain selain PowerPoint inti ini. Oke. Urutan tampil kelompok dilakukan secara berurutan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Presentasinya dimulai di pertemuan 9. Oke, setelah UTS kalian mulai presentasi. Satu pertemuan itu dilakukan 2 presentasi oleh 2 kelompok. Misalkan di pertemuan 9 itu berarti presentasi dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 setiap kelas ya, untuk seluruh kelas. Oke, presentasi dimulai pada pertemuan ke-9, 2 kelompok, 1 pertemuan. Artinya kelompok 1, kelompok 2 di pertemuan 9, 3, 4, 10, 5, 6, 11, 7, 8, 12 ya. Oke, referensi utamanya adalah ini, bsnpindonesia.org. Tapi kalian harus mencari referensi lain yang relevan dengan tema kajian kalian per kelompok. Oke, coba saya buka dulu ya bsnp-nya. Oke. Nah, ini BSNP. BSNP itu adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Di sini kalian bisa melihat tentang BSNP, standar nasional dan yang lainnya. Kalian harus mulai akrab dengan BSNP karena kalian adalah calon guru. Ya, ini standar-standarnya. Kalian bisa lihat kalian mendapatkan tema kajian standar apa, kalian bisa lihat di sini. Contohnya standar kompetensi lulusan. Kelompok 1 nih. Ini kalian bisa buka. Nah, di sini kalian bisa, Pak, kok isinya begini doang. Nah, ini tinggal kalian klik, kalian otomatis akan mendownload salinan peraturan Menteri Pendidikan tentang standar kompetensi lulusan. Ya, nanti kalian download, kalian pelajari dasar hukumnya apa, penjelasannya seperti apa, nanti kalian jelaskan lagi melalui presentasi itu ke teman-teman kalian. Oke? Ya, sekreatif mungkin, sejelas mungkin penjelasannya. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti melalui WhatsApp group bisa. Oke. Satu lagi yang paling penting, setiap anggota kelompok harus presentasi. Ya, jadi tidak ada yang cuman, Pak, saya ikut buat PowerPoint tapi saya tidak presentasi, nggak ada. Semua buat, semua ikut presentasi. Oke. Pengumpulannya PowerPoint tadi yang sudah dipresentasikan, kemudian direvisi sesuai dengan masukan dan kritik, ditambah dengan pertanyaan ketika presentasi dilakukan. Jadi PowerPoint kalian saat presentasi itu tidak usah dikumpulkan dulu, tapi ketika sudah presentasi ada kritik, ada masukan, ada pertanyaan, itu dijawab, ditambahkan ke dalam PowerPoint-nya, baru itu yang dikumpulkan. Kapan pengumpulannya? Pengumpulannya paling lambat pada jadwal UAS ya, sama seperti tugas mandiri, supaya kalian lebih banyak waktu mempersiapkan ini. Oke, tugas dikumpulkan kolektif, formatnya PowerPoint ya, ketentuan penamaannya ada di sini, nanti kalian baca saja filenya. Kemudian disatukan lagi oleh PJ ya, ada penamaannya juga, nanti di RAR baru kirim ke email saya. Oke, jelas ya. Semoga semuanya bisa dipahami, tapi kalau ada pertanyaan boleh melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih banyak. Tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.